jelas Bu. Sangat sangat jelas. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua ya, mentoring terkait dengan artikel mungkin yang paling menyusahkan ya, atau bikin Bapak Ibu sekalian, saya sudah menerima submit dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan AI, artikel ilmiah yang Bapak Ibu kirimkan kepada saya. Ada yang sudah mengcover metode penelitian ya dari pendahuluan, metode penelitian. Ada juga yang sudah, ada yang cuma metode pendahuluannya saja, kemudian ada yang cuma cuma pendahuluan saja. Ada juga yang lengkap ya, beragam ya. Baik Bapak Ibu, saya apresiasi usaha Bapak Ibu sekalian atas apa yang sudah dilakukan terkait dengan artikel Bapak Ibu sekalian. Jadi hasilnya, outputnya itu kan yang diharapkan nanti Bapak Ibu memiliki satu buah artikel yang siap submit ya. Tentunya siap submitnya adalah jurnal yang bereputasi dan terakreditasi ya, yaitu mungkin dari Sinta 1 atau sampai 6 nanti. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah, sejak awal saya sudah mengingatkan Bapak Ibu untuk memilih jurnal mana yang akan menjadi destinasi daripada Bapak Ibu. Jadi untuk memilih satu jurnal, destinasi jurnal itu, paling tidak Bapak Ibu harus mengutip dari jurnal itu ya, dan membaca paling tidak ya paling ada 10 edisi ya, kayak gitu resepnya untuk submit ke satu jurnal. Paling tidak jurnal yang Anda tuju itu Bapak Ibu harus paling tidak mensitasinya. Kemudian yang kedua adalah membaca. Jadi kita memahami arti, keinginan, kemauan dari jurnal tersebut. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita menugaskan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuat satu pendahuluan dan metode ya penelitian yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan ya. Metode pendahuluan itu menggambarkan tentang latar belakang dan masalah yang jelas. Kemudian juga metode di pendahuluan itu juga terdapat pernyataan tujuan penelitian dan hipotesa yang jelas. Kemudian ada metode ya, apakah metode itu menjelaskan secara rinci dan lengkap ya. Apakah metode yang digunakan itu sesuai dengan jenis penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang mari kita coba menampilkan beberapa jurnal. Mulai dari, kalau di absen paling bawah itu ada Ibu Siti Fatimah ya. Ada Ibu Siti Fatimah ya. Udah masuk. Ibu Siti Fatimah. Kurang satu kayaknya ya. Siapa, Bu? Ada Ibu Siti Fatimah. Ibu Saya, Siti Bu. Fatimah. Nggih. Oke, Ibu. Hadir. Ibu Siti Fatimah menulis kerukunan antar umat beragama masyarakat Kota Balikpapan ya. Nggih, betul, Bu. Analisis fikih sosial. Jadi satu rahasia ya untuk membuat satu pendahuluan itu, kita pertama kemudian seharusnya mengemukakan satu fakta sosial dulu. Jadi fakta sosial apa yang terjadi dengan persoalan, misalnya kalau dalam konteks tulisannya Ibu Siti Fatimah ini, kerukunan antar umat beragama di Balikpapan itu apa yang terjadi. Nah, kita nggak usah bicara negara Indonesia adalah negara yang bersifat plural. Gitu. Langsung aja, Bu. Okay. Apalagi di sini ada misalnya tulisan, namun kekayaan ini jika tidak dapat dikelola dengan cerdas akan menjadi ancaman seperti Israel dan Palestina. Jadi Balikpapan di-compare dengan Israel dan Palestina mungkin sesuatu yang sangat Ibu berbeda konteksnya, itu kan sesuatu yang dan sesuatu yang politik ya. Jadi sesuatu yang berbeda. Jadi pendahuluan itu bagaimana kita mengungkapkan fakta-fakta sosial. Nah, kemudian selanjutnya setelah ada fakta-fakta sosial itu lahirlah yang namanya literatur review. Riset-riset terdahulu terkait dengan misalnya
kalau dalam konteks Ibu ini kan kerukunan antar umat beragama. Riset-riset terdahulu itu bagusnya sebenarnya di klasifikasi, apalagi dipetakan sesuai dengan tahun 2011 misalnya, kemudian 2020 diurut paling. Kalau mengutip jurnal itu kan, jurnal itu kan artinya harian. Jadi kalau yang lama-lama itu udah nggak bisa dibaca lagi. Paling tidak makanya di dalam beberapa tulisan itu kadang-kadang mengharuskan kita mensitasi jurnal yang 10 tahun terakhir. Karena memang sifatnya dari jurnal itu adalah penelitian-penelitian yang sifatnya terakhir. Jadi kalau udah terlalu lama itu udah nggak bisa lagi dipakai. Nah begitu Bu, jadi ada kontinuitas waktu penelitian. Itu menunjukkan Baik. bahwa Ibu terhubung dengan peneliti-peneliti lain. Nah lalu akhirnya Ibu memunculkan ada gap di situ, ruang. Nah lalu memunculkan permasalahan penelitian. Sebenarnya apa Garang Bu yang terjadi di Balikpapan ini? Bisa Ibu jelaskan? Oke, Jadi kalau di mungkin nanti Oke. ya silakan Bu. Silakan Bu. Ya, gimana Bu? Bu Siti Fatimah. Iya, mohon maaf Bu, koneksinya agak hilang-hilang. Terkait dengan kerukunan antar umat beragama sehingga Ibu memunculkan Di ini ya. Balikpapan. Apa sih yang Ya, terjadi? baik. Ya, Makasih Bu. Intinya kalau di Balikpapan itu masyarakatnya sangat heterogen ya. Bahkan sampai detik ini saya belum pernah dengar karena saya termasuk pendatang itu apa namanya percekcokan atau tidak kerukun gitu nggak ada ya saya pernah. Jadi saya tertarik sih ke apa sih yang membuat apa namanya terutama tokoh-tokoh FKUB yang ada di Balikpapan ini kok sampai bisa membuat masyarakat Balikpapan ini baik, akur, kerukunannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. jadi sebenarnya masyarakat Balikpapan itu rukun gitu ya. Ada persoalan Iya, tidak? sejauh ini masyarakatnya heterogen, tidak ada persoalan. Jadi kan yang saya pahami latar belakang masalah kan tidak harus yang berupa masalah. Ada sesuatu yang menarik gitu kan, Bu. Jadi jadi berarti bahwa Ibu menonjolkan bahwa di pendahuluan itu ada fakta sosial yang menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Balikpapan itu heterogenitas ya Iya, dari aspek agama, suku, budaya itu ditonjolkan. Itu merupakan satu fakta sosial. Kemudian iya. ada kerukunan umat beragama di situ. Nah, Oh ini iya. kan memberikan satu apa ya semacam ada persoalan sebenarnya bahwa ketika ada fakta sosial seperti itu justru sebenarnya kerukunan umat beragama itu sudah terwujud gitu ya. Begitu kan? Iya. Iya, Nah, jadi kerukunannya bagus lah intinya di sini seperti itu. harusnya ketika fakta sosial seperti itu, maka kerukunan umat beragama itu susah terwujud. Tapi dalam kenyataannya Mm-mm. terwujud kerukunan umat beragama. Nah, itu kan Betul. lalu apa sih yang menjadi yang menyebabkan? Nah, itu kan yang menjadi objek riset Ibu. Itu Iya, sudah. betul. Nah, jadi berawal dari fakta-fakta sosial Ibu menunjukkan dan bentuk pertanyaan. Kalau di sini belum ini bersatu bilang di atas peneliti ingin mengetahui tentang interaksi antar umat beragama. Kan tidak seperti itu jadi interaksi. Jadi Mm-mm. yang mengingatkan adalah kenapa kok di tengah heterogenitas seperti itu Mm-mm. justru Mm-mm. yang muncul adalah kerukunan yang terjadi. Iya, Nah, lalu mengapa itu upayanya. bisa terjadi? Nah, itu yang jadi persoalan ya. Itu Bu. Baik. Nanti metode penelitian ini mungkin sebenarnya terlihat masalahnya gitu. Kalau ini kan belum terlihat masalahnya. Oh iya. Gua hanya melihat jadi keunikan masyarakat Balikpapan yang plural, yang heterogen itu ditonjolkan pada bagian awal-awal. Kemudian Iya. Ibu kemudian menghubungkannya dengan kerukunan umat beragama ya.
realitas yang seharusnya mungkin secara logis bahwa heterogenitas itu akan sulit mencapai kerukunan kan, ternyata bisa. Nah, apa yang menjadi persoalan di balik itu kan yang menjadi ingin Ibu teliti. Iya kan, Bu? betul, iya Bu. Nggih. Nah, itu mungkin bisa diuraikan. Jadi fakta sosial, literatur yang terkait, kemudian literatur itu berdasarkan bentuk, kita memiliki referensi-referensi yang update ya, update, dan kemudian juga dari jurnal-jurnal yang tentunya diedukasi. Itu referensi itu orang melihat ibu ini terhubung dengan siapa saja. Nah, jadi bukan berarti referensi itu menggunakan penelitian ini adalah, bisa saja kan beberapa penelitian itu memiliki satu kesamaan, dinaikkan Bu, diabstraksikan hasil riset orang itu satu ya. Begitu caranya. Kemudian metode penelitian itu ya salah satu indikator penilaian di dalam metode penelitian ini, apakah metode penelitian itu memberikan gambaran secara komprehensif ya. Kalau ini sudah metode yang digunakan sudah ada, penelitian, sumber data, teknik analisa data, dan jadi yang menjadi persoalan adalah daftar pustaka mungkin diperbanyak Ibu ya. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin angka apa nanti minggu depan progresnya ya. Kan itu belum sampai ke pembahasan. Latar belakangnya di format ulang. Iya betul, siap. Metode penelitian itu sudah mewakili ya. Yang tadi bahan bacaannya juga. Baik, itu mungkin Ibu. Oh, yang lain ada. Baik, selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kemudian Ibu Eri Fitria ya, dari IAIN Palangkaraya. Oh, menarik. Ibu kerjasama internasional dalam sertifikasi halal, tinjauan terhadap produk impor di Indonesia. Ibu bikin latar belakangnya cukup panjang ya Bu, pendahuluan. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu teliti gitu? Yang ingin Ibu teliti ini apa Bu? Bu Eri? Izin menjelaskan Bu lah. Jadi Ulen meneliti ini melihat pada fakta di lapangan, kalau produk impor itu sampai dengan sekarang masih tersebar luas dan banyak yang belum memiliki sertifikat halal, ataupun mereka memiliki sertifikat halal atau label halal, tetapi labelnya berasal dari luar negara yang mana itu bukan dari bagian dari perjanjian yang diadakan oleh Indonesia, contohnya Brunei. Kemudian kalau di itu kan ada dasoleknya Bu, atau dasar hukumnya itu ulun melihat sertifikasi halal sampai dengan tahun 2024 yang mulanya itu adalah hanya sukarela, di tahun 2024 akan ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib Bu. Jadi ketika di tahun 2024 nanti masih ada yang tidak berlabel halal, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, sampai dengan sekarang di tahun 2023 dan beberapa tahun belakangan itu masih banyak produk, terutama untuk produk impor yang belum berlabel halal, terutama yang impor ini. Jadi di sini memberikan semacam rekomendasi melalui adanya sertifikasi halal internasional, misalnya dalam bentuk perjanjian internasional atau bentuk lainnya. Begitu Bu secara singkat. Jadi begini Bu, pendahuluan Ibu ini terlalu panjang. Pendahuluannya untuk tulisan satu jurnal itu mungkin bisa diperpendek lagi ya Bu. Diperpendek, kemudian ayat Al-Quran itu tidak perlu Bu. Tidak perlu. Jadi ayat Al-Quran itu yang diperlukan di dalam pendahuluan tadi menurut saya fakta sosial. Jadi fakta sosialnya adalah banjirnya barang impor ya. Ya, banjirnya barang impor itu dijelaskan. Nah, kemudian baru riset-riset terkait dengan persoalan sertifikasi halal. Cuma saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ini. Ibu ini kan mempertanyakan tentang banjirnya produk impor ya, tanpa label halal ya Bu.
Kita kan sudah punya Yang regulasi, pertama, regulasi, nggih. regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2000 nomor 33 tahun 2014 itu, bahwa produk pasal 4 itu kan produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia itu harus wajib ya Bu bersertifikat halal. Nah, problemnya di mana Bu? Di sini. Kalau sudah ada regulasi terkait itu. Jadi regulasinya ada Bu, dan di regulasi itu berbicara dalam 5 tahun ke depan, dalam artian semenjak 2019 sampai 2024 itu diharapkan progres daripada produk halal itu meningkat, tetapi sampai dengan 2023 ini Bu masih banyak yang belum memenuhi persyaratan itu, terutama untuk produk impor. Untuk produk dalam negeri saja masih banyak, apalagi produk impor yang jangkauannya itu sulit untuk dilihat, yang mana ketika masuk itu biasanya apalagi lewat e-commerce itu menyebar luas, jadi sulit Kalau untuk syarat produk terlihat atau itu ada nggak lapar halal? Beda. Jadi karena lagi. sekarang ini kan global, perdagangan global, MEA itu, jadi yang namanya jual beli perdagangan yang lewat impor, yang ekspor impor itu sangat luas, jadi terkadang sulit untuk diawasi. Pada dasarnya untuk persyaratannya ada kode untuk label halalnya, kemudian juga ada untuk izin edar dan lain sebagainya. Ada Jadi kan Bu? tinggi ada Bu. Jadi sebenarnya gini Bu, problem yang terjadi adalah di lapangan itu perjanjian keberterimaan itu belum bisa selesai sampai sekarang. Jadi misalnya Brunei mengeluarkan label halal, tidak serta-merta ketika produk yang berlabel halal di Brunei itu bisa masuk ke Indonesia, karena syaratnya ada perjanjian keberterimaan. Persoalannya adalah kita itu belum memiliki sistem jaminan standar halal yang internasional. Nah, itu yang terjadi. Jadi, iya, tinjauan ini kan semacam futuristik gitu ya. Keinginan ibu, nah, jadi kan ini ada semacam tulisan ini futuristik, keinginan ibu akan adanya keberterimaan mungkin ya. Jadi keberterimaan itu kan yang jadi persoalan adalah standar halal yang berbeda-beda Bu antar negara. Sampai sekarang itu, kemarin ada Badan BPJPH datang ke UIN, itu saya tanya BPJPH-nya, ada nggak itu keberterimaan? Belum bisa terlaksana. Karena apa? Karena standar halal kita itu yang berbeda-beda antar negara. Misalnya kita negara Eropa itu stunting, tahu nggak? Stunning pemingsanan itu diberikan kebolehan. Jadi ayam, sapi, kambing itu bisa dipingsankan dulu baru disembelih. Di Brunei tidak boleh. Jadi produk ya negara yang memberikan peluang standar halal stunning bisa diterima, masuk ke Brunei nggak bisa. Nah jadi ini bagaimana? Apakah misalnya ibu ingin ada semacam standar halal internasional misalnya, menuju standar halal internasional gitu ya. Mungkin ibu itu sekedar masukan aja Bu. Jadi pendahuluan ibu ini terlalu panjang dan begini, ibu bisa mungkin mengemukakan data tentang permintaan produk halal itu meningkat itu dengan menggunakan, kalau ini datanya dari mana nih? Studi, misalnya di awal itu ada permintaan produk halal yang meningkat di berbagai negara gitu Bu. Itu Bu di awal pendahuluan. Kan itu fakta sosial ya. Tapi fakta sosial itu Ibu berikan mungkin dari datanya dari bisa Global Economic Report, Global Muslim Economic Report, itu lebih update Ibu. Nah, kemudian ada permintaan. Nah, kemudian fakta sosial juga di Indonesia mungkin banjirnya produk-produk halal. Nah, bukan produk luar. Nah, bagaimana itu harusnya disikapi.
apakah harus memunculkan regulasi gitu kan. Ibu kan ahli hukum nih. Nah itu Bu, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Jadi Ibu banyak menggunakan literatur yang ya Bu. Ini bagus Bu, jurnal-jurnal update. Tapi nanti di awal, nah dewasa ini permintaan akan produk halal semakin meningkat secara signifikan. Mungkin bisa diberi datanya Bu. Apalagi sampai diupdate sampai 2023 Bu. Apalagi kan 2020 ya. Nah di dunia gitu itu. Syarat produk masuk ke Indonesia. Nah, jadi yang tulisan Ibu ini memang agak susahnya itu karena apa? Regulasi terkait keberterimaan itu belum ada. Maksudnya begini Bu, standar halal kita itu berbeda dengan standar halal orang. Nah, oleh karena itu ketika satu produk itu hendak masuk ke Indonesia, maka salah satu mereka harus tunduk dengan peraturan sertifikasi halal di Indonesia. Nah, sebenarnya itu kan satu sisi sebenarnya, padahal misalnya mereka sudah Bu. Mungkin Ibu bisa mengupdate beragam-beragam tulisan. Disertasi saya tentang ini Bu, jaminan produk halal di Indonesia itu. Saya ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sudah dicetak oleh LP2M, tapi UIN nanti mungkin mudah-mudahan sebentar lagi terbit. Nah, nanti boleh Ibu kasih satu nanti ya. Kalau sudah terbit. Baik Ibu, kita nanti ini ayat-ayat Al-Quran tuh nggak usah Bu. Siap Bu. Jadi yang membawa ayat-ayat Al-Quran di dalam tulisan pendahuluan, latar belakang masalah itu dihilangkan. Karena tidak di situ tempatnya. Karena latar belakang masalah itu tadi adalah fakta sosial, kemudian baru ke literatur, nah, ada gap di situ, kemudian hasil riset orang, kemudian baru memunculkan problem penelitian. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu bisa saja nanti di hasil analisa, ya. Karena hasil analisa itu nanti diskusi itu nanti memunculkan semacam moral etik apa gitu ya. Nah, bisa dibawa ayat Quran di situ. Tapi saya udah banyak membaca jurnal-jurnal, tidak ada yang ayat Al-Quran ditaruh di pendahuluan ini. Karena di sini beda ya, beda, bukan berarti dia tidak boleh, tetapi beda tempatnya gitu. Baik Ibu Eri Fitria Prima Dania nanti bisa dilengkapi untuk minggu depan dengan metode, kalau bisa diskusinya ya, hasil pembahasan kesimpulan. Ya kita lanjutkan dengan Pak Sami. Pak Sami. Izin Bu. Ya, Pak Sami nggak ada ya? Ada. Izin Bu, sambil mendengarkan aja Bu lah. Soalnya ulun lagi di luar rapat Bu. Oh ya Pak Sami Faidullah. Oke, izin Bu Pak lah. Sami Faidullah. Jadi Nazir ya. Peran Nazir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten. Ini masih tertulis Pak, translate with people, translator. Ini nanti dihapus Pak ya. Oke, siap Bu, siap Bu. Jadi distrukturkan lagi pendahuluan ini, ada juga ayat Al-Quran, tidak usah ini dibuat di dalam. Oke, siap Bu. Jadi pendahuluan itu nanti bicara saja tentang fakta yang terjadi di lapangan. Ya, bagaimana dalam pengelolaan tanah wakaf di lapangan. Oke. Konteks nah, tapi di sini kalau di sini sudah ada abstrak ya, peran Nazir dalam pengelolaan tanah wakaf belum efektif dari segi pengelolaan dan juga pengembangannya, karena belum ada pengelolaan tempat ibadah. Jadi
di sini Anda sepertinya ingin menguraikan tentang peran nazir ya. Kenapa peran? Jadi kata-kata sampai kepada belum efektif Nggih. itu ada satu perjalanan penelitian. Mengapa kok belum efektif? Apakah karena nazirnya Nggih. atau karena peruntukan wakafnya? Bisa saja misalnya orang berwakaf untuk masjid ya. Ini nazir, gimana nazir berkreativitas? Nggih. Nah, lalu dikatakan bahwa nazir tidak efektif. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi sampai kepada kesimpulan belum efektif ini seperti apa? Apakah karena persoalan nazir? Tapi sampai sekarang memang masih Ya, nggih. Peruntukan wakafnya Gini Bu, yang sulit untuk nazir. yang ditulis. Sampai sekarang Bapak Ibu kita belum Ya, nggih. Setelah ulun dulu Bu lah, waktu ulun 2016 itu kan mengerjakan tesis. Jadi kan ini berkaitan juga Bu. Jadi ulun apa istilahnya tuh menemukan kembali apakah sudah dilaksanakan oleh para najir atau bagaimana. Ternyata setelah ulun mengerjakan di tahun 2016 mengerjakan tesis sampai saat ini masih saja Bu, atau nazir tidak berfungsi ya. Najir ini kurang Gitu kah? sosialisasi dari KUA, habis itu dari pusat. Jadi kurang itu aja Bu. Jadi mereka itu apa yang dikerjakan tuh bingung. Iya Nazir sebenarnya. dari pihak KUA. Nggih, bahkan ada juga Bu yang bukan yang dari pihak KUA, yang bagian istilahnya masyarakat tuh cuma menunjuk misalnya kayak dari kiai aja Bu, dari ustadz. Nah, jadi dari ustadz ini bingung juga Nah, apa jadi yang kalau judulnya ini ada peran nazir, berarti kan peneliti menggambarkan peran nazir. Bagaimana nazir itu berperan? Nggih. Simpulannya, peran nazir jangan belum efektif, nanti saja di bawah. Nazir berperan bagaimana bla 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 dijelaskan. Berarti jelaskan dulu pula. Jangan dulu pada belum efektif ini nanti. Ya? Nggih. Jadi dijelaskan dulu peran nazir itu seperti apa. Kamu kan membahasakan di dalam apa nih? Kalau di dalam regulasi, oh ini dari pengalaman yang kita punyai, kita miliki, seharusnya kualitas data yang padahal sebenarnya pula tanah wakaf ini kan sudah bagi apa dari bagian orang yang berwakaf, tapi yang bagian mengelola ini bingung Bu, karena dananya pun bingung, kada yang istilahnya dibuat. Padahal kan sebenarnya kalau ulun meneliti dulu pula di waktu 2016 itu peran yang najir yang paling efektif itu bagian Muhammadiyah Bu. Bahkan mereka itu apa ngarannya deh sampai membuat dari tanah wakaf itu membuatkan sebuah kayak apa tempat warung Bu. Nah itu sebenarnya kembali lagi untuk kepada masyarakat. Nah itu yang ulun tanyakan ini, kenapa sampai yang bagian di luar pada Muhammadiyah ini tidak bisa mengelola harta wakaf tersebut Bu. Jadi problem penelitiannya itu kan mengapa nazir tidak dapat mengoptimalkan perannya. Itu apa yang menjadi pertanyaannya kan? Sudah terjadi nih. Faktanya, ini kan faktanya bahwa nazir itu tidak dapat. Nah, yang tugas penelitian adalah menyingkap kenapa kok nazir tidak bisa. Nah, itu. Jadi kalau belum efektif kan sudah tahu nih hasil penelitian lapangan kok. Nah persoalannya untuk sampai ke ada riset problemnya itu adalah mengapa nazir tidak bisa berperan secara optimal. Kalau fakta lapangannya memang tidak berperan secara optimal, pertanyaan penelitiannya kenapa? Apa yang terjadi? Iya betul. Kalau hanya menggambarkan bahwa nazir tidak bisa misalnya orang ini kan. Nah, itu kan sudah jelas di lapangan seperti itu kan. Betul. Nah, nanti dimunculkan di dalam pendahuluan. Kenapa nazir tidak bisa mengoptimalkan perannya? Nggih. Berarti di situ bola dianukan bola. Ya, kenapa nazir bagian bisa yang ayat Al-Qur'an ini tidak perlu ya. Kamu memaparkan fakta sosial yang di HSO di lapangan bola melakukan
Lalu ternyata lalu muncul pertanyaan, kenapa kok nazir tidak bisa melakukan? Apa persoalannya? Iya, Ini supaya iya, ada problem risetnya di situ. Kalau Enggak, hanya enggak, mengatakan Bu. bahwa ini loh, ini sudah jelas kan? Enggak, Nanti diupdate ya, ini literaturnya diupdate ini. Ini masih pakai. enggak sih, Bu. Ya. Itu ada kaitannya buat ulun kami- dulu, Bu. Nah, jurnal-jurnal terbaru terkait dengan apa ya, manfaatan tanah wakaf misalnya. Sekarang Oke. itu kan ada wakaf produktifnya. Oke. Wakaf produktif itu jelas itu. Nah, sebenarnya ya tadi, Bu, ya tadi memang bagi nanti di Najir ini kan bisa mengelola itunya, Bu, bagian yang produktif akannya ini nggak bisa. Bahkan yang orang mengumpul orang memberikan tanah wakaf tuh cuma ke bagian kayak membuatkan ya istilahnya kuburan muslimin, kayak itu aja, Bu. Nah, jadi kenapa kada sampai membentuk dalam produktifnya itu? Alasannya apa? Nah, jadi itu yang ulun perlu menanyakan. Nah, jadi menarik itu. Apakah misalnya peruntukan wakafnya yang justru membelenggu nazir untuk tidak bisa berkreativitas misalnya? Enggak. Misalnya orang apalagi mungkin dijelaskan wakaf ini untuk ini. Nah, Enggak. Pak, Sebenarnya Bu lah apa sih fungsi dari apa yang disampaikan dulu, Bu, dari Pak Hafiz dulu, Bu. Katanya bahkan tanah wakaf ini bisa dijadikan kayak contohnya kayak di Malaysia, kata beliau, dari tanah wakaf bisa membentuk kayak rumah sakit, habis itu pendidikan dan lain-lain. Nah, itu kan menunjukkan dalam menurut undang-undang perwakapan, Bu. Nggih, yang bagian produktif. Nggih. ini kan problem risetnya itu adalah supaya ada muncul risetnya adalah mengapa nazir tidak bisa secara optimal pengelolaan tanah wakaf di Sungai Empang. Berarti ganti aja judulnya, Bu lah. Bisa saja misalnya peran nazir tapi munculkan di pertanyaan penelitian. Oh, berarti di bagian penduluan situ, Bu lah, di itu sudah Nggih. nazir. Lalu mengapa munculkan di dalam pendahuluan itu? Nggih, siap, Bu. Kalau hanya menggambarkan nazir lalu tidak efektif, tidak ada. Nah, kemudian kita berpindah kepada Pak Al-Barabai, Nur Effendi. Tapi Nur Effendi ini, Pak Nur Effendi ini orang mana ini? Ada sebentar. Beliau adalah Kandangan, Bu. dosen di Kandangan, nggih, Bu. Oh, sedikit ya Pak ke Barabai. Nggih. Ini risetnya tinjauan yuridis terhadap kewajiban nafkah pada pasangan bekerja di Kota Barabai. Bapak, kewajiban nafkah itu kan sudah jelas Pak di dalam fikih maupun di dalam yang fikih, apalagi dalam hukum Islam itu jelas kewajiban nafkah itu kan ada pada suami. Yang menjadi problemnya apa Pak? Jadi problemnya, Bu, di Barabai ini kan banyak ini istri-istri yang memang bekerja juga sebagai pencari nafkah. Nah, ini ulun ingin melihat, Bu, kalau hukum Islam kan memang dan hukum positif juga di KHI itu kan jelas bahwasanya kewajiban itu dari suami. Nah, sedangkan kan di Barabai ini juga banyak dari istri itu yang bekerja. Nah, ulun ingin melihat perspektif sebagai dengan pendekatan analisisnya ini masalah di Barabai ini, Bu. Karena kan Barabai ini termasuk mayoritas Muslim di Barabai, mayoritas Muslim di Barabai. Bahwasanya kan kalau perspektif mereka itu perempuan itu ya kebanyakan tinggal di rumah, tapi kok dari perempuan banyak juga yang bekerja di luar rumah gitu, Bu. Jadi ingin melihat secara perspektif aja, Bu. Enggak, kalau menurut saya ya, kalau melihat dari perspektif hukum dan perspektif yuridis, itu sudah jelas bahwa kewajiban nafkah itu ada pada suami kan. Nah, yang menarik mungkin ke penelitian antropologis aja, bagaimana misalnya bukan dilarikan ke yuridis, karena dalam perspektif yuridis itu sudah jelas sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kewajiban nafkah itu ada pada suami.
tidak perlu dalam perspektif lagi. Sudah ada di dalam fikih seperti itu bahwa nafkah itu adalah suami. Nah, yang penting adalah bagaimana perempuan bekerja. Perempuan bekerja gitu ya, dari segi dilarikannya bukan dari perspektif yuridis, karena dari perspektif yuridis dan fikih itu sudah jelas bahwa perempuan bekerja itu ya kalau dihubungkan dengan kewajiban nafkah ya dia tidak wajib memberi nafkah sebenarnya. Sudah tahu semua orang, sudah menjadi, kalau Anda memaulah kalau Anda melihat itu bukan perspektif itu. Bagaimana Pak Effendi? Jadi Pak Effendi, kalau saya sarankan ini dibawa ke penelitian ini aja, bagaimana prakteknya di lapangan tentang pasangan yang bekerja dan bagaimana perempuan itu menghayati perannya sebagai perempuan yang bekerja. Ini kan penelitian antropologis saja. Apakah dia menganggap bahwa itu bagian dari kewajibannya, atau bagian dari aktualisasi dirinya, atau bagian dari membantu suami? Itu kan juga beragam nanti. Menurut saya itu bukan sesuatu yang baru. Kewajiban bagaimana perempuan bekerja itu, jangan perempuan bekerja ya. Perempuan itu kan bekerja ikut suami. Bagaimana dia memandang dirinya itu bekerja? Berarti judul temanya dirubah kayak ini, Bu. Bagaimana perempuan? Kayak gini penelitiannya, ini bukan peneliti, ini sudah terjadi nih tinjauan yuridis terhadap kewajiban nafkah ya. Mungkin bisa berubah sedikit ya. Perempuan bekerja, pandangan terhadap perempuan yang bekerja dalam perspektif hukum Islam. Kalau kewajiban nafkah kan jelas sudah pasti bahasanya nanti bahwa yang wajib nafkah itu adalah laki-laki. Sekarang pandangan pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bekerja. Nanti opini masyarakat yang dikumpulkan. Ranah yang menjadi problem penelitian itu. Kalau ini kan siapa lagi? Pak Syafi'i. Pak Syafi'i ini jadi salah satu yang ada di siapa yang bicara tuh ya? Ibu, saya Bu. Yang rame tuh ya, oh ya, Sudah. rame banget itu, ada suara. Pak Syafi'i SHIME ya, dosen dari Al-Arsyadi. Gimana itu Pak Al-Arsyadi, Kalimantan Timur di Balikpapan. Samboja nih, Samboja nih. Oh, di Samboja. Samboja. Berapa kilo itu dari Balikpapannya? Berapa kilo ya? Dekat aja Bu. Paling setengah jam sampai Bu. Samboja, saya pikir jauh itu. Pak Syafi'i SHI. Ada beberapa catatannya Pak Syafi'i. Ini analisis penentuan harga jual beli makanan. Studi pada warung makan nasi kuning. Penentuan harga. Bapak di pendahuluan itu ada ayat Quran. Tadi semua yang pakai ayat Al-Quran itu tidak usah ya dimasukkan dulu di dalam pendahuluan. Pendahuluan itu bicara tentang fakta sosial. Bahwa terjadi penentuan harga ya Pak? Oke. Ada penentuan harga yang Terjadi penentuan harga makanan. Ya. Ini nasi kuning ya.
Banyak Terus Pak di situ di Lojanan banyak pedagang nasi kuning. banyak Bu. Kalau pagi itu banyak jualan nasi kuning Bu. Baik itu kaki lima sampai ya yang di latar belakang masalah saya itu kan Bu terkait dengan pedagang nasi kuning yang digemari di ya di Indonesia lah. Nah, saya itu mau melihat bagaimana sih penentuan harga di wilayah Lojanan itu khususnya Bu. Setelah saya tinjau penentuan harga, lalu saya kaitkan dengan perspektif ekonomi Islam. Nanti di dalam situ, gitu. Mungkin di pendahuluan itu bisa nanti dimasukkan begini Pak. Bagaimana sebenarnya pemikiran tentang penentuan harga? Kan banyak tuh Oh, pemikiran gitu. pemikiran Islam terkait dengan penentuan harga. Siap. Ada nggak harga itu ditentukan? Mungkin dari awal dulu Bapak bicara tentang fakta sosial. Terdapat satu penentuan harga. Pedagang nasi kuning kalau disurvei ada berapa puluh Pak di situ di Lojanan itu. Saya pernah ke Lojanan itu. Lojanan itu luas Bu, ada 5 kelurahan. Satu kelurahan Bapak itu sudah survei ada berapa pedagang nasi kuning? lebih dari 20 hasilnya Bu. Tapi Siapa yang ya Bu, mengapa sampai terjadi penentuan harga tuh, Pak? nah kalau makanya saya ada di depan saya analisis kan, semua analisis Bu di penentuan harga pedagang misalnya di pedagang A. Nah di situ saya mau analisis Bu, kenapa bisa Juga berbeda bilang di ada si A yang menjual 15.000, si B yang menjual 17.000, lalu Bapak di situ menyebutkan penentuan harga. Gitu kan Pak? Nggih. Kalau saya pikir tadi ada harga khusus yang diseragamkan pikiran saya ketika membaca analisis penentuan harga. Ini kan itu Bang berarti tidak ditentukan harganya, tergantung kepada penjual kan? Ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang lain bagaimana? Mungkin bisa juga memberikan masukan ini. Yang lain bukan berarti lepas juga ya, maksudnya siapa tahu coba Bapak Ibu sekalian kalau mungkin penentuan harga ada yang menjual 15.000, 17.000, apa problemnya sih Pak orang menjual 15.000, 17.000? Mengapa itu perlu diteliti? Apa problemnya? Kan biasa itu perbedaan. Jadi saya mikirnya tadi gini ketika membaca punya Bapak ini, ada satu kesepakatan di antara para pedagang di semua nasi kuning itu, lalu mereka menentukan harga gitu. Bahwa semua tidak boleh menjual lebih dari 15.000. Itu ya pikiran saya. Analisis penentuan harga itu persoal. Iya, penentuan harga jual beli. Harga jual apa harga beli? Harga jual. Ya, jual. Nah, ini judul ini nah Pak. Judulnya ini masih membingungkan saya. Kalau masuk jurnal saya tolak ini Pak. Bingung. Baiknya bagaimana Bu? Coba Bapak tuh mau menginginkan ada perbedaan bukan penentuan kan? Perbedaan Bu ya. Perbedaan penetapan harga penjual nasi kuning. Jualannya sama nasi kuning, tapi harga tiap warung ada yang 15.000, ada yang 17.000, gitu ya? Betul Bu. Apa sih Pak problemnya itu biasa aja kan itu? Mungkin iwaknya tegana atau tempatnya lebih strategis atau rasanya yang enak. Itu bisa saja berbeda. Mengapa ini harus diteliti gitu Pak? Iya Bu ya. Bu kalau saya sebelumnya kan karena ya itu gimana tadi Pak Toto? kalau saya itu tadi mungkin Ya. dari sisi menu porsi itu kan beda. Terus kenapa kok harganya mahal, yang sana mahal, yang sini murah? Itu kan kebijakan dari setiap warung. Kok nggak bisa sama? Nah, kan gitu lagi. Harganya kok nggak bisa disamakan harganya kan pakai ikannya sama, ikan haruan, sama ikan tongkol, ikan ini, ikan itu kan gitu. Nah, kalau saya masalahnya kenapa kok bisa harga nasi kuning ini berbeda-beda? Intinya itu beda. Padahal objek produknya sama. Terus apa yang diteliti? Ya itu tadi. Mungkin dari sisi volume nasinya, volume ikannya itu. Cuman kalau diarahkan ke ekonominya nggak masuk juga.
karena Iya, sudah bukan nggak di ekonomi ranahnya. Bapak ini Ranahnya itu ke tinggal masakannya ceritanya. Pengaruh itu. kalau begitu misalnya pengaruh kualitas, rasa. Ya, oke. Nah, kayak gitu. Kalau itu masuknya harga Kualitas masuknya ke rasa. ini produk place sama promosi. Promosi Price-nya itu sekarang tempat, ini hadap, cukup satu, ya benar, cukup harga. satu warung. Kenapa kok dia menentukan harga 17.000? Itu pasti ada. Kalau Jadi dari tidak sisi seperti marketingnya ini ya. gitu. Ya, Heeh. jadi Pak Toto mungkin banyak tidak seperti ini sebenarnya. Nggih. Kalau dari awal seperti ini penentuan harga, pikiran saya bahwa ada harga yang ditentukan, ya kan? Ya, benar Bu. Yang Benar. disepakati, pikiran saya. Lalu saya pikirnya bahwa Bapak Syafi'i harus memberikan satu literatur terkait dengan kebolehan menentukan harga dalam pemikiran ekonomi Islam. Dalam konteks apa harga itu boleh ditentukan misalnya oleh pemerintah misalnya. Kan di rate Intinya ada HET-nya Pak Wi. Harga eceran tertinggi. Kalau sudah ada HET-nya, otomatis bisa ditentukan harganya. Nah, jadi menurut saya Bapak ini perlu tidak bisa dilanjutkan Pak kalau begini. Perlu ditulis ulang. Siap, Bu. Ke arah tadi pengaruh apa? Kualitas. Pak. Kualitas atau pelayanan. Pelayanan, rasa, biasanya rasa sih. Ya, Tadi pagi kualitas. Bapak tadi pagi saya beli nasi kuning 28.000 masih tersisa ini. Untuk sarapan pagi nasi kuning cempaka. Namanya. Sisa separuh. Pak, kalau ke Banjarmasin ada nasi kuning cempaka itu harganya 28.000. Bu Sila tahu mungkin ya Sila. Nah, tahu Bu, rasanya luar biasa, Boy. Di tengah ada nasi kuning yang 10.000, ada yang 12.000. Kenapa saya beli itu? Karena biasanya saya berselera makan kalau makan itu. Berselera makan karena tesnya itu cocok dengan, bukan hanya saya, banyak pelanggannya dan laku. Nah, harga mahal, harga tinggi. Berarti kualitasnya ada bagus Bu ya. kualitas ya Bu ya. Ada Siap, harga siap. dan kualitas. Rasa, saya pikir karena rasa sih. Rasa yang dominan. Iya, kualitas rasa. Citra mereknya, kalau udah cempaka orang udah tahu karena dia udah tersebar ya. Kalau nasi cempaka itu nasi yang kuning yang mahal yang enak. Nah, itu brandnya. Jadi seperti itu bisa dibawa ke ranah kuantitatif ini sebenarnya, pengaruh rasa, bisa juga nanti promosi. Promosi itu kan yang paling efektif itu mulut ke mulut, nyamannya di situ ya. Siap. Nah, nanti diusut ulang berarti Pak Syafi'i. Iya Bu, siap. Tapi nanti Anda berpikir keras untuk minggu depan ya. Siap Bu, siap. Marketing ini intinya. Nah, itu. Nanti Bapak bisa baca-baca penelitian. Bapak ekonomi syariah ya? Ini Bu, ekonomi syariah. Nah, larikan ke penelitian kuantitatif ini. Perbedaan harga. Kenapa siapa sih yang mempengaruhi perbedaan harga itu? Nah, yang menjadi objek nanti konsumennya. Rasa, apakah bukan harga yang dipersoalkan. Perbedaan itu. Kita lanjutkan. Baik Bu, terima kasih. Pak Syafi'i nanti dikonstruksi ulang ya, karena ya tadi kebingungan saya. Saya pikir tadi penentuan harga, ada harga yang ditentukan. Pedagang nasi kuning berkumpul bisa dalam satu area, mereka akan menjual nasi kuning 10.000 semua. Nah itu, mengapa kok? Nah itu kan menarik, mengapa kok terjadi? Itu menarik, itu penelitian sosial. Ya, ini ada Pak Muhlis Anwar. Pak Muhlis Anwar ini. Iya Bu. Mana ya catatan? Muhlis Kaspol Anwar ya. Iya, Bapak ini 2 ya. Iya Yang mana Pak yang Bapak pilih? yang baru Bu, yang baru. Nilai Qurani dan hadis dalam itu ya? Yang nilai Qurani betul.
ada fakta berarti dalam pendahuluan. Kalau judulnya tuh tidak begini Pak, nilai-nilai Qur'ani dan hadis. Qur'ani dan hadis itu kan Islam gitu. Iya, Bu. Nilai-nilai Islam misalnya. Diganti aja ya, Bu ya. Jual beli pada pasar tradisional. Atau praktek jual beli pasar tradisional dalam perspektif ekonomi Islam misalnya. Kan lebih asik gitu. Oke. Ini juga pendahuluan Bapak sudah memberikan Ayat. ini seperti buku Pak jadinya, seperti bikin buku beda Pak, bikin artikel dengan buku itu sebenarnya berbeda. Atau bikin makalah, ini makalah. Kalau artikel itu yang pertama jurnal itu ada kebaruan, update yang jelas ya. Kemudian referensi itu menggunakan hal-hal yang terbaru juga. Kemudian ada gap. Nah, problem research. Gap itu adalah problem research. Problem risetnya apa Pak di sini? Bisa nggak? Sebenarnya ya, karena saya bidangnya PAK-nya itu ya, apa ayat-ayat tafsir ayat-ayat ekonomi. Jadi saya mencoba menganukan nilai-nilai ayat-ayat itu dalam transaksi jual beli di sebuah pasar. Nah, jadi sebenarnya sederhana sekali. Jadi di pasar Pandahan ini orangnya terkenal agamis dan Islami. Kemudian saya ingin mencoba apakah dalam praktek sehari-hari jual beli mereka itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani atau nilai-nilai Islami dalam jual beli mereka. Itu aja sebenarnya. Lalu diadakan semacam wawancara. Jadi begini Pak, nilai-nilai Qur'ani dan hadis dalam praktik jual beli ini seolah-olah Bapak ini, kan ini penilaian lapangan, seolah-olah dari atas melihat ke bawah. Bagusnya penelitian ini adalah Bapak akan melihat ada praktek jual beli di pasar, bukan pada di pasar tradisional, praktek jual beli di pasar tradisional. Jadi praktek jual belinya yang Bapak yang tonjolkan Bu ya. Nah, ditonjolkan. Itu nanti dilihat dalam perspektif ekonomi Islam gitu. Yang gitu. Tidak perlu misalnya nilai Qur'ani dan hadis ya. Jadi karena misalnya ayat-ayat ekonomi itu kan 70 aja Pak dalam Quran, dan konsep moral etiknya saja yang dipotret itu. Jadi mungkin judul ini bisa dirubah menjadi praktek jual beli pada pasar tradisional Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati dalam perspektif ekonomi Islam gitu. Iya, Bu. Quran hadisnya. Nah, kemudian di pendahuluan di abstrak ini ada abstrak Bapak ya. Nah, saya tidak melihat abstrak nanti saja belakangan. Di pendahuluan saja dulu. Di pendahuluan ini ayat-ayat itu nanti saja Pak. Jadi hasil diskusi nanti. Ini yang mencantumkan ayat nanti. Faktanya dulu bicara. Nah, bujur Bang Sudani, pasar Desa Pandahan adalah praktek jual beli, faktanya seperti apa? Lalu ada persoalan apa di situ? Lalu bagaimana perspektif ekonomi Islamnya terkait dengan praktek itu? Itu yang dijadikan sebagai outline di dalam pendahuluan ini. Kalau Bapak tidak perlu bicara terkait dengan sesuai dengan Al-Amin, sesuai dengan ini sudah nanti Pak ini. Nah begitu Pak, jadi judul nanti pendahuluannya disesuaikan itu alurnya. Fakta, ini literatur review ada nggak? Ada Yusuf Qardawi tahun 1997. Mungkin perlu diupdate ini terkait dengan riset. Nah, jadi cara menulis apa ya? Menulis literatur itu misalnya tahunnya itu diurut dari ini kan ada 2019, ada 2018, 2011. Yang 2011 dulu disebut, baru yang 2018 misalnya untuk menunjukkan
apa ya itu, rentang waktu itu. Itu di Yang referensinya, Bu ya. nang dahulu disebut, baru kemudian yang kemudian. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian metodologi, Bapak kalau mau melihat praktek jual beli, bisa nggak pakai wawancara, Pak? Bisa nggak, Pak? Hanya dengan wawancara. Kalau metodologi adalah penelitian lapangan, lokasi penelitian pasar. Nah, jadi data diambil langsung dari objek penelitian. Sumber data primer dan adalah data yang dengan cara wawancara. Oh ya, observasi ya, Pak. Betul. Kalau kita mau mengamati perilaku itu tidak bisa tanpa observasi. Jadi nanti hasil dan pembahasan itu ada hasil terkait dengan observasi. Kalau hasil wawancara ini jangan seperti ini, Pak. Ini disebut satu-satu, Bapak Selamat berjualan di pasar pagi, Bapak Syarifuddin. Di ini, Pak, diolah, diabstraksikan. Ya, dibikin kayak kolom-kolom gitu, Kak, Bu. Ini Pak, mentah namanya ini masih. Hasil wawancara mentah ini dimuatnya di dalam lampiran sebenarnya kalau dalam hasil riset. Yang menjadi pertanyaan Bapak itu apa? Lalu itu menjadi pointer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat misalnya para pedagang misalnya menggunakan etika Islam sebagai ini tertuang dalam wawancara, kasih kutipan hasil wawancaranya. Seperti itu, Pak. Jadi diolah itu, Pak. Kalau seperti ini mentah, Pak, masih. Nggak bisa, Pak, ini jadi artikel jurnal kayak gini. Imam Nawawi berjalan di pasar pagi. Ini kan masih dalam lampiran. Imam Nawawi berjualan di pasar pagi desa hampir 4 tahun, penghasilan per bulan. Ini nih kan pertanyaan Bapak kan sama toh kepada orang Bapak Selamat, Pak Syarifuddin. Kemudian Bu Helda, Imam Nawawi, Umi, dan sampai 10 ini. Pertanyaannya kan sama. Misalnya Bapak menanyakan apa? Nah, lalu dari pertanyaan Bapak itu dirumuskan dalam poin bahwa dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat itu menerapkan prakteknya seperti ini. Dikutip nanti Bapak ini untuk meyakinkan 1, 2, 3 kutipan. Ini kalau seperti ini mentah masih. Mentah masih. Jadi kalau ya ibaratnya hasil penelitian itu diabstraksikan, dinaikkan levelnya, bukan diberikan kayak gini nih. Ini mentah hasil wawancara. Bagaimana menyusun data dari data mentah, kemudian dinaikkan menjadi data yang sudah diolah. Walaupun ini merupakan hasil wawancara, ada hasil observasi nggak, Pak? Bapak, ada nggak hasil observasi? Ada, cuman nggak dimasukkan di sini, Bu. Nah, itu perlu, Pak, karena perilaku tidak bisa hadir dengan wawancara. Saya ini, itu yakinlah pihak yang menggunakan syariat Islam. Yakinlah. Tidak bisa diakui kan, tapi harus dipraktekkan dalam perilaku. Misalnya Bapak, dia melihat Bapak dia misalnya menimbang sesuatu, dia tidak mengurangi itu kan hasil observasi dengan penglihatan. Kalau saya selalu itu tidak bisa, Pak. Jadi sebenarnya kalau ingin melihat perilaku pedagang, perilaku praktek jual beli, itu data primernya justru observasi, baru kemudian wawancara. Nah, observasi wawancara itu hadir dari pertanyaan hasil observasi. Misalnya, kenapa pian imbah menimbang beras toh? Misalnya lah, imbah menimbang beras, Bipina pas sudah timbangannya kenapa pian tambahi pulang misalnya. Nah, kan ada tuh kan pedagang tuh kayak model menambahi bahasa gitu. Nah, aduh ya,
ulun ya supaya beberkah aja, sekurang yakin. Nah, supaya yang penting itu kan timbangannya full aja. Nah, ada melihat orang justru mempercepat timbangan. Nah, kan? Nah, itu modelnya seperti itu, Pak. Itu Jadi yang kan hasil observasinya itu. pertanyaan itu justru hadir dari hasil observasi itu. Kenapa Pian melakukan ini? Kenapa Pian misalnya tidak bisa karena saya ini. Oh, itu pengakuan tidak bisa. Jadi itu ya. Jadi kalau kita ingin memotret perilaku masyarakat, maka metode yang paling efektif itu adalah dengan menggunakan observasi. Baik, Pak. Nanti Pak Muhlis Anwar. Berarti yang satunya itu yang mana ini? Tafsir ayat-ayat ekonomi ya, tentang ijarah. Tidak ya, Pak? Bukan Ya, ini. Bu. Baik, Pak. Jadi mohon izin Bu, apa yang perlu ulun perbaharui tadi ya Bu ya, beritanya masih mentah ya Bu ya. Itu diolah, Pak. Diolah, datanya diolah. Bukan disebutkan satu persatu, tetapi dipoinkan Iya. bahwa yang dimaksud Bapak perilaku pedagang yang mengerucut menjadi relevan dengan etika Islam itu seperti apa. Nah, bisa saja nanti dikutip pernyataan mereka itu, bahwa mereka kemudian yang atau perilaku observasi. tadi dia hasil observasi Bu ya. Perilaku adalah hasil observasi. Bu. Ya, terima kasih Bu. Sementara nanti saya perbaiki mungkin nanti. Ini sudah tadi Pak Sami, Pak Safi, Pak Muhlis, Pak Totok. Wah, ini Pak Totok ini bukan keahlian saya, Pak, ini. Potensi profit investasi pada saham syariah LQ45 pada tahun 2017-2021. Ya, 2021-2022 di sini. Yang baru Bu, yang revisi itu pertama Bu. Itu salah ada dua kan itu Bu? Oh iya, saya buka linknya tadi malam sama kemarin, jadi belum. Jadi tahun 2017 sampai 2021. 2022-nya dalam proses audit. Ini jurnal homepage apa memang sudah masuk jurnal, Pak? Belum masuk Bu. Ini kan rencana saya masukkan, saya submitkan gitu. Disubmit nanti di jurnal homepage ya. Iya, rencana saya gitu. Tapi belum disubmit Bu. Ya nggak apa-apa, berarti sebenarnya itu yang saya kira sudah selesai ini. Jadi baik. Kalau coba mungkin bisa diuraikan Pak, apa sih yang diinginkan? Jadi di sini ini LQ45 itu kan ada yang konvensional dan syariah. Itu ada 45 perusahaan, yang 20 perusahaan itu ikut ke saham syariah atau investasi syariah. Intinya di sini tantangan baru yang untuk para investor muslim ini, apakah berinvestasi ini dalam saham syariah akan memberikan profit atau pengembalian hasil usaha yang menguntungkan, ataukah akan menambah risiko. Apabila menambah risiko, otomatis banyak cakupan di sini yang nilainya kurang pas. Salah satunya kayak capital loss atau kerugian modal usaha. Nah, dari kerugian modal usaha ini bisakah dikembalikan, yang akhirnya nanti akan mengurangi dari resiko investasi syariahnya itu, Bu. Intinya di situ. Problem penelitiannya ada nggak di sini di dalam? Ada. Itu di paragraf terakhir, atasnya metodologi penelitian, itu di paragraf terakhirnya, Bu. Di sini tantangan baru yang dihadapi oleh investor muslim adalah apakah berinvestasi dalam saham syariah akan memberikan pengembalian investasi yang lebih menguntungkan dan mengurangi risiko, atau sebaliknya. Nah, di sini cakupannya untuk kesalahan dalam kerugian ini atau kebanyakan risikonya ini, salah satunya kesalahan dalam menilai dan menganalisis saham,
kemudian kurangnya pemahaman tentang saham, yang ketiga kerugian modal capital loss-nya. Di sini nantinya kesulitan dalam mendapatkan pengembalian modal usahanya tuh, modal investasinya, Bu. Itu salah satunya di situ. Sumber datanya dari mana nih, Pak? Dari Apa? sumber data Bapak. Sumber data kita dari OJK, Otorisasi Jasa Keuangan, dan indeks saham LQ45 dan dari Bursa Efek Indonesia. Ini kita pakai data mentahnya lewat annual report 20 perusahaan yang mengikuti saham syariah, Bu. Itu salah satunya ada di latar belakang paragraf pertama, itu sudah ada saham syariah LQ45, ada 20 item, ada 20 perusahaan yang mengikuti saham syariahnya, Bu. Nah, Salah Bapak, ini ya. ada penulisnya ada 3 orang ya ini. Ya, 3 orang. Saya, dosen juga, yang ketiganya mahasiswa. Karena ini banyak buka-buka literatur dari annual report-nya, Bu, laporan keuangannya. Makanya kita harus bertiga. Ya, jadi karena saya sebenarnya awam Pak Toto, Hmm. biasanya kalau saham itu bukan dari annual report-nya, tapi harian kan Pak Toto ya? Nah, jadi gini Pak, kalau untuk saham itu ada 2 Pak, ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau Bapak yang bicarakan itu jangka pendek dengan resiko yang besar. Kalau yang jangka panjang itu pembagian dividen, itu berinvestasi. Ya, LQ45 di sini, ini bukan yang jangka pendek Pak, ini yang jangka panjang. Jadi kita berinvestasi dalam jangka waktu 1 tahun, nanti ada pembagian dividennya. Kan ada sekarang ini banyak itu di internet trading yang buka itu sebetulnya trading. Pak kayaknya udah lengkap semua. Ya Bu. Gimana Bu? Gitu Daftar Pak. pustaka nanti bisa ditambah. Daftar pustaka ini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 yang ini tambah lagi Pak. Jadi kalau nanti saya minta bantu kawan lain merevisi yang terkait dengan ini. Ada ini yang baru update, saya juga tidak. Saya yang 2021-2022, tapi punya Bapak ini kayaknya sudah siap ya. Tapi apakah boleh bertiga? Ini karena tugas individu, Pak. Ya sudah, nanti coret ada revisinya. Enggak. Pak, enggak. Ini kan rencana untuk supaya enggak ngerjain lagi. Jadi saya jadikan 1. Tapi kalau nanti ini yang 2-nya nanti saya hilangkan aja, Bu. Ke kita saja, ini jangan ditulis nama orang lain karena ini kan tugas PKDP itu. Siap. Nanti saya hilangkan yang 2-nya. Sekalian gitu loh, Bu. Tapi nanti mungkin bisa jurnal Sinta 4, Pak. Oh, jangan. Mau Sinta berapa? Sinta 4. Yang paling rendah aja dulu. Jangan yang tinggi-tinggi, yang paling rendah aja. Saya bisa ini Sinta 4. Tapi nanti dulu banyak saya juga mau koreksi lagi, Bu. Ini banyak kekurangan kan. Makanya saya sampai revisi 2 kali itu, Bu. Nanti kalau saya dapat data 2022, ya saya masukkan, atau data 2003 per semesternya, ini kan semester akhir ini sampai Desember. Mungkin bisa saya masukkan juga, Bu. Oke, baik. Tapi kita lihat dulu kondisinya dari OJK sama dari BI-nya. Kalau sudah mengeluarkan datanya ya saya kasih. Kalau enggak keluarin ya sudah pakai ini aja dulu untuk sementara waktu. Baik Pak Toto. Nanti mungkin bisa di-upgrade lagi ya, dimaksimalkan lagi. Nah, iya ini ada kekurangan sedikit-sedikit Ibu di dalam sini. Cuma nanti mau saya perbaiki lagi. Kawan-kawan yang bisa bantu saya untuk men-screenshot layar itu, mudah ada yang bisa screenshot layar, ini kirim ke grup ya. Nanti bisa. Ya nanti ya mungkin bisa screenshot layar, kirim ke grup ya. Sudah ada ya tadi, Bu? Sudah ada ya?
Sudah. Ya nggak apa-apa, sekali lagi yuk. Ini promosi Siapa yang lengkap belum nih. nongol? Toto, silakan wajah Bapak. Pak Toto. Pak Toto Ya, keluar. sudah. Nah, Pak Toto lagi, Pak Toto lagi. Satu, dua, Jangan tiga, gitu, Bu. yuk. Ya, oke. Nanti dikirim ke grup ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Nggih. Baik, terakhir ini Ibu atau Mbak ini masih muda semua kan? Berjiwa muda ya. Husila Awadi, iya Bu. AID dan masalah Martapura ya. Di sini sudah ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada metode, hasil, ya, strategi pemasaran. Jadi yang hendak diteliti ini adalah strategi pemasarannya, begitu ya? Tinggi Bu. Strategi pemasarannya kan, bukan produknya kah? Atau jadi kita bingung juga membaca ini. Strategi pemasaran produk talangan umrah dan haji Foroda ya. Haji mahal itu ya, NH Plus itu ya. Foroda itu. Tinggi, yang Puroda itu Bu. Yang haji. Studi pada PT. Kenapa tidak misalnya strategi pemasaran produk talangan umrah dan haji Foroda pada PT Tanur Mutmainatun Kandangan, perspektif ekonomi syariah gitu judulnya ini. Ini seperti judul skripsi ini ya. Judul skripsi ini. Strategi, gini aja judulnya, strategi pemasaran produk talangan umrah dan haji Foroda pada PT Tanur ya. Oh, ini. Perspektif ekonomi syariah. Jadi pada limbah pada dan haji Foroda itu lalu ditulis pada PT Tanur. Di berarti kada usah pakai dalam kurung lagi Bu lah. Perspektif ekonomi syariah. Nah, yang ingin diteliti berarti strategi pemasarannya. Ya. Oke. Ya. Bukan produknya. Begitukah? Dalam bentuk produk yang talangan tuh Bu, maksudnya Bu? Kalau di dalam hasil penelitian ini strategi Bang. Enggak, strategi dengan produk beda. Ya. Beda kok Bu? Beda. Kalau strategi itu marketing mix-nya. Kalau produk itu masuk dalam marketing mix. Kalau strateginya itu pangsa pasarnya, ininya, itunya. Nah, itu baru strateginya. Jadi Gitu ya Bu ya? nanti kan berpengaruh kepada metode, kemudian hasil review, hasil-hasil terdahulu. Ini juga di pendahuluan tidak perlu ayat-ayat Al-Quran ini. Yang terjadi adalah misalnya fakta sosialnya, baru literatur review, baru problem risetnya, di situ aja munculkan fakta sosialnya bahwa fakta-faktanya bahwa PT Tanur Mutmainatun Kandangan ini memasarkan produk misalnya. Tapi kita bingung juga pembaca ini. Yang dijadikan perspektif ekonomi syariahnya itu apakah strategi pemasarannya atau produk talangan. Ini yang belum jelas di abstrak juga. Di abstrak ini karena strategi dengan produk itu beda. Tapi di sini masih kabur ya. Sebenarnya bahwa pertama strategi pemasaran kita mendapatkan hal. Yang satu produk. Jadi produk dengan strategi itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Produk ini bukan strategi. Iya kan? Strategi itu misalnya dengan apa ya? Menambah durasi iklan, itu strategi kan? Variasi. Ya, itu sebenarnya. Cara menjual salah satunya, pangsa pasarnya, konsumennya dia dari mana, usianya berapa, terus saya harus mempromosikan produk ini seperti apa.
Kan gitu. Itu strateginya kan. Ya, dengan menawarkan harga yang terjangkau. Nah, Harga itu itu masuk bukan ke strategi. strategi, tapi misalnya diskon dalam Marketing. harga bisa, Ya, ya kan? ya, betul, betul, bisa masuk. Tapi Nah, nggak masuk ke strateginya, masuknya ke marketing mix-nya. jadi ini perlu diubah sebenarnya. Yang diinginkan oleh peneliti apa? Apakah strategi pemasarannya yang akan dilihat dalam perspektif ekonomi syariah? Ya, Produknya. Nah, itu saja dulu. Kalau itu sudah jelas, baru sayangkan lagi. Nah, yang diingat tadi di pendahuluan, cara menyusun pendahuluan, ayat-ayat Al-Quran ini tidak perlu dimasukkan di dalam pendahuluan. Belum saatnya. Oke, Bu. Nanti dirubah metode penelitian ya, karena ini adalah penelitian lapangan ya, jelaskan. Jadi dirubah berarti. Berarti kan misalnya contohnya nanti hasil penelitiannya strategi pemasaran PT Tanur menggunakan konten kreator gitu ya Bu. Media Kamu baca sosial dulu gitu kan Bu. Sila terkait dengan strategi pemasaran secara teoretik, strategi pemasaran itu seperti Oh apa? iya. Nah, baru dilihat yang namanya strategi itu seperti apa. Nah, itu kan belum matang di sini. Jadi hasil dan pembahasan ini banyak dirubah nih berarti. Setelah Ulun dapat strateginya tuh Bu, baru Ulun linkkan ke perspektif ekonomi syariahnya ya. Jadi kamu harus baca dulu strategi pemasaran itu seperti apa. Nah, lalu dilihat supaya ada bekal. Ini kan nggak ada bekal sepertinya. Awang. Lalu akhirnya tercampur mana strategi, mana produk. Nah, itu. Bagaimana Pak Totok? Pak Totok ini orang ekonomi. Saya bukan orang ekonomi sebenarnya lah. Kalau saya intinya, saya pribadi intinya kalau seumpama produknya nasi kuning punyanya Pak Sapi'i tadi Bu. Nasi kuning ini kalau Pak PI mau pakai price harganya itu gimana bisa, tapi pakainya harus marketing mix. Kalau mau strateginya gimana saya menjual ini produk nasi kuning, gitu kan? Oh, saya harus menentukan dulu. Saya harus tahu, oh masyarakat di sini jumlahnya sekian, ya kan? Yang Muslim jumlahnya sekian. Saya mau menjualnya produknya seperti ini. Strategi saya, pangsa pasar saya, orangnya ini. Habis itu kita tentukan, oh ini saya mau pakai strategi ini. Strategi nasi kuning halal. Itu kan bisa Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi menentukan dulu dari awal tiap yang harus dibidik dulu. Jadi begini, kan PT Tanur ini dia memiliki strategi pemasaran. Nah, itu yang ingin dilihat oleh nah sekarang strategi pemasaran itu ada nggak teorinya di dalam ekonomi Islam? Itu yang ada Bu. Cari. Ada. Nah, teori ada. Susila harus matang dulu di pemahaman terkait dengan strategi pemasaran. Terkait dengan lalu melihat, lalu bisa dia melihat bagaimana strategi pemasaran produk talangan itu. Lalu dilihat dalam sebenarnya tidak perlu dilihat dari perspektif ekonomi syariah, kan dua gawi sebenarnya. Bagaimana strategi pemasaran produk talangan umrah misalkan. Itu bisa saja seperti itu. Oh, ini. Nah, misalnya Sila ingin memotret tentang bagaimana strategi pemasaran produk talangan umrah dan haji foronda pada PT Tanur Mutmainatun Kandangan. Nah, ada fakta di lapangan misalnya bahwa banyak animo orang menjadi konsumen produk tersebut, atau banyak orang yang pergi umrah. Dilihat misalnya tingkat laporan orang yang bergabung ikut. Nah, kan pikirannya bahwa kenapa produk ini laku misalnya di masyarakat. Ada nggak seperti itu, data seperti itu? Sila, bisa saja dilarikan ke situ. Tinggi ada Bu, orang banyak yang jadinya pakai talangan ini Bu Ay.
Nah, bisa jadi kamu mikirnya begini, kenapa kok PT Tanur Matmainatun Kandangan ini menjadi pilihan orang, kan? Menjadi pilihan ya lo. Nah, menjadi pilihan orang untuk pergi menggunakan atau menggunakan produknya. Nah, bisa saja produk talangannya yang dijadikan sebagai objek riset, bisa saja strategi pemasarannya, tapi itu dua hal yang berbeda lah. Oke. Nah, bisa saja berangkat dari fakta sosialnya bahwa ada animo yang besar bagi masyarakat di Kandangan, atau bukan hanya Kandangan nih, Kalimantan Selatan, menggunakan jasa daripada PT Tanur untuk pergi berangkat umrah dan haji misalnya. Itu dilengkapi data fakta-fakta, misalnya ada peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, dari situ kita lalu, oh, mengapa orang tertarik, mengapa orang menggunakan, apakah ada kaitannya dengan strategi pemasarannya, oh, bagaimana strategi pemasaran produknya, kayak gitu saja. Bagaimana? Tapi ada fakta sosial yang menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap PT ini tinggi, misalnya dengan peningkatan jumlah orang yang menggunakan produk ini. Ada nggak itu? Kalau itu ada, itu menarik. Lalu masuk nanti ke, oh mungkin ada strategi yang mereka gunakan. Apa strategi yang mereka gunakan? Nah, itu yang dipotret. Tapi kamu harus paham juga bagaimana strategi pemasaran di dalam ekonomi syariah. Itu yang menjadi basis teoretiknya. Gimana Sila? Paham ya yang saya maksudkan ya? Paham, Bu. Nanti diubah nih. Berarti ini dua jenis yang berbeda ternyata pula. Kira sama aja. Ini kamu tidak selesai dulu di strategi pemasaran, tidak selesai di produk juga tidak selesai, dan ada dua perspektif yang dibawa secara rancu di sini. Mau diperspektifkan dalam ekonomi Islam ini apakah strategi pemasarannya atau produk talangannya. Itu campur ya, nanti mungkin bisa diperbaiki lagi, baca ulang sesuai dengan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi makasih, Bu. Dari 10 tadi ya, ada yang harus dilanjutkan, ada yang mungkin Pak Syafi'i tadi sama Husila punya tugas khusus ya. Kita belum lah. Bu, berdua lagi, Bu. Berpikir Dua lagi. Berpikir ulang. Dua lagi. Nah, kayak Pak Nur. Ibu berdua lagi yang belum. Kurang dua, Bu. Kurang dua. Bu Rifka bagus aja kurang sudah. 2 orang, Bu. Lagi di koleksi. Udah bagus saja. Siapa? Kamsia dengan Rifka. Bu Kamsia sama Bu Rifka. Udah bagus, Bu. Punya kami bagusnya pula. Oh iya, maaf Ibu Rifka. Ibu kira udah selesai. Ibu Rifka, ini ada catatan saya, rasanya coba Ibu Rifka sama Siti Fatimah ya. Siti Fatimah siapa tadi? Kamsia, sama Kamsia. Ibu Kamsia satunya, Bu. Bu sambil batok Bu sana. Oh iya, Bu Kamsia itu cerai gugat karena kalau Ibu Rifka udah buka ini Rifka. Tuntutan ganti rugi atas kematian akibat terlilit baju dalam kecelakaan berkendara motor. Jadi kasus di Wasah Hilir Singapura. Ibu Sati, Ibu Rifka. Oh ini. Nah ini Bu, yang menjadi yang sopirnya ini kan naik motor ya ini ceritanya. Naik motor Bu. Motor, kemudian penumpangnya yang mengendarai ini profesi kah? Bukan. Atau bukan profesi, bukan. Bukan profesi. Lalu dia ingin menuntut gitu kan atas kecelakaan yang dituntut yang dia ikut ini
yang ditumpanginya. Kurang jelas Bu, kurang jelas. Tunggu Bu. Mak. Anu mati yang suka undangan. Tunggu Bu lah. Ini ada televisi di depan mulu nih. Nggih, mati dulu. Nggih, ulang Bu. Tadi kita kedengaran Bu. Yang sangat kasuistik ya. Anda akan memperspektifkan ini dalam hukum Islam dan hukum positif. Terlilit baju ini kelalaian ke apa? Jadi kan ini kejadiannya kasusnya itu dua. Mama saya juga kejadiannya sama seperti ini, tapi alhamdulillah sehat gitulah. Kasus satunya tuh Bu, menumpang kendaraan orang itu pula karena kelalaian penumpangnya sendiri, bajunya sendiri, mengakibatkan beliau meninggal. Nah, jadi kelalaian penumpang bukan kelalaian supirnya, itulah yang membawa. Tetapi keluarga korban yang mamanya meninggal ini menuntut kepada sejumlah uang ya, jumlah yang besar ke yang mengendarai ini Bu. Padahal kan kalau dilihat dari kasat mata kelalaian itu datang dari beliau sendiri gitu. Nah, Akan dilihat. Jadi ada peristiwa yang terjadi lah. Kelalaian. nggih. Tuntutan ganti rugi atas kematian akibat terlilit baju ini sangat-sangat kasuistik ya. Kalau misalnya terlilit bajunya ini kada usah dibunyikan di dalam judul ya. Supaya agak mengungkusnya tuh agak lebih umum lah. Nggih. Ganti rugi atas kelalaian. Kelalaian jelas. Kelalaian penumpang. Kelalaian gitu dalam berkendara motor. Kelalaian penumpang gitu aja Bu lah. Sebenarnya sudah jelas ini kan di dalam undang-undang, kenapa harus diperspektifkan lagi di dalam hukum positif? Oh, jadi nggak perlu juga Bu lah. Buang aja itu. Ya, saya mau bertanya gitu. Oh, udah. Itu kan yang jelas itu Bu kalau kelalaiannya dari sopirnya biasanya Bu. Kalau kelalaian penumpang itu yang perlu dibuktikan lagi apakah sopir bisa bertanggung jawab. Ya, dalam peraturan kalau peraturan undang-undang itu kelalaiannya sopirnya Bu. Sopir pengendaranya akibat kelalaian beliau lalu penumpang itu jadi celaka. Nah, kalau ini kan kelalaian datang dari penumpangnya gitu Bu. Lalu celaka sendiri. Ini lalu meninggal. Kelalaiannya kan karena terlilit baju itu datang dari penumpangnya sendiri. Tetapi minta ganti ruginya kepada diakomodir nggak di dalam aturan? Ada nggak aturannya? Boleh nggak diganti rugi? Atau bagian dari kelalaian juga? Kalau di undang-undang itu memang setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian perbuatan pertama. Ya, memang tapi itu kesembronoan. Kalau di undang-undang itu Bu, kalau perdata itu setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian disebabkan perbuatan juga kerugian oleh kelalaian atau kesembronoannya. Tapi kelalaian itu biasanya datang dari sopirnya gitu. Nah, jadi nama meneliti bagaimana kalau datang dari penumpangnya gitu. Nah. Berarti ruang kosong itu ya di dalam regulasi. Iya. Nah. Kalau dari penumpangnya itu bagaimana gitu. Nah. Kelalaian. Tapi kalau kelalaian itu ya berakibat kecelakaan, ada nggak di dalam regulasi? Kalau itu lalai ya tidak bisa dari. Misalnya gini, ada pengendara, orang naik mobil, tiba-tiba misalnya penumpang mobil itu mengeluarkan tangannya, tiba-tiba ada mobil lewat. Nah itu kan kelalaian. Nah, lalu dia minta ganti rugi ke siapa? Sama kan sebenarnya. Kalau ini dia minta ganti rugi ke sopir yang membawa itu Bu. Tapi itu di luar persidangan mintanya, di luar. Arbitrase. Nih, nggak sampai ke kepolisian, tetapi mintanya di luar, kayak mediasi itu, nah di luar tidak sampai ke lapor polisi, tetapi minta secara langsung kepada sopirnya gitu, nah Bu. Dan memang dikasih karena takut dilaporkan di polisi, kan bisa dipidanakan gitu. Ini sengketa hukum di luar pengadilan, kasus gitu kan, supaya judulnya penyelesaian kasusnya itu penyelesaian ganti rugi di luar pengadilan gitu. Ya, jadi sengketa hukum, sengketa di luar pengadilan, penyelesaian kasus. Penyelesaiannya itu di luar pengadilan ganti ruginya itu. Berarti judulnya ganti ulang. Di format ulang ya. Nah, sekarang ada regulasi yang terkait dengan
penyelesaian, kan ada dalam negara kita itu kan diakomodir arbitrase itu, Enggak, enggak. penyelesaian sengketa itu. Nah, sekarang bagaimana itu bisa eksekusinya gimana kalau penyelesaian sengketa di luar pengadilan tuh? Ada nggak tempatnya? Kan ada Arbitrase, arbitrator, enggak. Enggak ada. arbitrator dan sebagainya. Bisa nggak itu dilaksanakan? Bagaimana kekuatan hukumnya? Bisa saja ini, tapi nanti diformat ulang juga judulnya, jangan seperti inilah. Enggak. Penyelesaian sengketa di luar. Ya, luar pengadilan gitu lah. Terkait tuntutan ganti rugi akibat kecelakaan itu juga lah. Sengketa ya berarti? Enggak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tuntutan ganti rugi gitu. Jadi nanti lo ganti aja judulnya. Kalau kayak gini kan jadi itu dadakan Bu kemarin karena memang kejadiannya pas di rumah sakit juga. Bapak Ibu sekalian tuh membungkus riset itu dengan sesuatu yang menarik ya. Jadi apalagi di pendahuluan itu kata Pak Irwan bikin kalimat yang shocking, mengejutkan orang, membuat orang terkejut gitu. Lalu orang ingin melakukan, ada ketertarikan untuk melakukan pembacaan terhadap riset itu. Jadi ada shocking, kemudian itu lalu dibarengi dengan literatur, lalu memunculkan penelitian, pertanyaan penelitian. Kita beralih ke Ibu siapa? Ibu Kamsiah. Terima kasih Bu. Nanti saya ganti. Kemudian Kamsiah ya. Iya, Bu. Nah, tulisan Bu Kamsiah sebentar saya lihat. Enggak, Bu Kamsiah. Fatimah. Oh, ini jurnal. Iya, Bu. Cerai gugat karena perselingkuhan suami. Apa problemnya, Bu? Memang dibolehkan kan melakukan cerai gugat karena perselingkuhan suami, boleh kan? Iya. Bu, apa problemnya? Jadi problemnya itu sebenarnya ini studi kasusnya di Pengadilan Agama belah Samarinda. Jadi studi kasusnya kebanyakan cerai gugat yang dilakukan oleh oleh istri karena perselingkuhan itu tuh kebanyakan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengetahui kenapa apa faktornya begitu mereka melakukan faktor suami melakukan perselingkuhan, meneliti istrinya itu loh Bu dan suaminya. Berarti kalau ingin melakukan penelitian terkait dengan faktor apa yang melakukan, itu kan bukan penelitian hukum ini, penelitian sosial. Ya, penelitian sosial Bu. Penelitian sosial bukan penelitian hukum. Berarti perselingkuhan suami penyebab gitu ya, yang beragam sebab. Mengapa sih perlu dilakukan penelitian? Kan ini tidak ingin mengatakan mengapa hakim mengabulkan cerai gugat atas dasar perselingkuhan. Apakah perselingkuhan itu bisa menjadi sebab hakim memutuskan atau mengabulkan? Bisa nggak ada klausulnya itu nggak? Kalau perselingkuhannya sendiri itu enggak disebutkan, cuman yang membuat hakim itu mengabulkan itu karena terjadi percekcokan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh faktor perselingkuhan tadi. Jadi di dalam putusan-putusan majelis itu biasanya dia disebabkan karena adanya perselingkuhan, makanya adanya percekcokan yang terus-menerus. Kalau dari tampilan judul ini cerai gugat karena perselingkuhan suami, berarti istri mengajukan ini ya? Iya Bu. Cerai ke Pengadilan Agama karena perselingkuhan suami. Apa menariknya gitu? Jadi di novel sebenarnya sudah jadi ini Bu, sudah selesai penelitian saya, cuman saya ngirimnya tuh sudah saya selesaikan beberapa hari ini, waktu saya mengirim itu belum selesai kan, masih pendahuluan. Sudah apa Bu? Sudah saya selesaikan.
penelitiannya ini sudah selesai. Jadi di novelty itu saya mau menyebutkan bahwa penelitian ini sebenarnya banyak yang menulis yang sama, gitu kan. Cuman yang menjadi perbedaannya adalah tuntutan dari perempuan yang mengajukan gugatan karena perselingkuhan itu hanyalah bercerai dan hak asuh anak. Lalu ada satu yang akhirnya membuat perjanjian karena dia melakukan perselingkuhan sehingga harta yang disebut dengan harta bersamanya itu dialihkan dihibahkan kepada anaknya. Banyak sebenarnya yang meneliti ini, cuman saya tertariknya di bagian tuntutan keadilan para istri itu kan saya mewawancarai para istrinya, Bu ya. Jadi yang mereka tuntut itu nggak macam-macam selain dari bercerai saja. Jadi tertariknya di situ saya menulisnya. Tuntutan keadilan ke pengadilan itu dia pengennya bercerai saja. Cuman ada satu yang karena ada perjanjian perkawinan, perjanjian waktu jangan sampai melakukan perselingkuhan, itu harta Jadi Anda, demikian Bu. Ibu siapa tadi? Kamsiah ingin Kamsiah. Nggih. Ya. Ya, Bu. Para istri itu tidak nyala dalam kasus ini. Benar Ya, betul. kalau Iya benar, Pak, Bu. Nah, Iya benar. Jadi akibat perceraian dari si istri itu hanya perceraian, akibatnya perceraian itu kayak harta itu tidak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan, Bu. Bahkan mereka ini makanya saya batasin istrinya itu 6 orang saja karena di antara yang lain ada banyak sih Bu yang menggugat di sini. Jadi 6 orang itu 6 orang puas dengan kata cerai iya, saja. Brutal dia, Bu. Cuman nggak saya tulis. Brutal dia. Jadi brutalnya itu bahasa saya itu gini, brutalnya dia nggak peduli, pokoknya saya cerai. Saya nggak mau harta. Padahal rata-rata mereka punya harta gitu loh, Bu. Saya nggak peduli dengan anak, yang penting saya cerai. Jadi mungkin nanti di pendahuluan itu bisa diuraikan ada sesuatu yang menarik kenapa Iya, Bu. gugat itu di kasus pengadilan agama itu para istri itu hanya padahal dia punya opsi kan sebenarnya Gitu. Tagon gini kan. Iya benar, Bu. Kenapa kok justru para istri itu mencukupkan kata cerai saja sebagai satu opsi, tidak ke opsi yang lain. Benar. Mungkin tanpa luka dalam sudah ya. Cerai itu udah bahagia mereka kan. Ya, itu benar banget, Bu. Ya, benar banget. Sampai pengalaman pribadi ada sampai ada yang sujud syukur di depan pengadilan. Kadang-kadang begini juga. Jadi itu kamu Ibu Kamsiah mungkin akan menyingkap behind scene-nya. Iya, Bu. Dari setiap mode-mode perceraian yang terjadi itu kan, walaupun misalnya muaranya background-nya adalah perselingkuhan. Nah, tapi mungkin ada juga yang ini, Bu, istri suami istri sudah terpisah dah. Adalah, Bu, kasusnya. Kalau yang ini dia itu sebetulnya yang 6 ini saya dipaparkan di pembahasan. Mohon maaf, baru pendahuluan mengirimnya. Di pembahasan itu mereka itu rata-rata berpisahnya paling lama itu sekitar baru beberapa bulan, Bu. Ada yang sudah meninggalkan rumah itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi secara fisik kan mereka sudah terpisah kan? Iya, ada yang berpisah ranjang satu rumah tapi nggak karena itu tadi kekecewaannya dia. Jadi sebab perceraian ya mungkin begitu nanti muara akhirnya mungkin ketemu kepada penelitian bahwa karena sebab perselingkuhan itu sudah membawa luka yang terlalu berat. Jadi kebahagiaan bercerai itu membuat mereka melupakan opsi-opsi yang lain gitu. Benar banget, Bu. Benar banget. Jadi di pembahasan sudah saya paparkan itu bahwa tapi nanti mungkin gimana ya judulnya supaya lebih menarik. Ya, nah ini masalah judul saya makanya saya menulisnya itu masih pikirnya gini, nanti minta masukan di Ibu gitu, Ibu Dokter, gimana judul yang bagus. Mungkin Ibu bisa baca-baca Bu artikelnya Prof. Wisner Lailawati ya, nanti Bu Wisner Lailawati itu beliau banyak itu nulis tentang terkait dengan hukum keluarga. Mungkin cara berpikir beliau itu bisa diikuti gitu, cara menulis beliau Bu Wis.
Wis ada Ibu, proposal nanti Bu ya. pembuatan. Nanti mungkin baca-baca Bu. Siap Nah, Bu. terkait dengan bahwa nanti ayat-ayat Al-Quran ini tidak usah dimasukkan Bu. Iya, itu tadi itu. Iya benar tadi pas Ibu koreksi teman-teman ya, saya baru sadar kayaknya saya juga ada di situ tuh Baca memasukkan. saja semua artikel-artikel jurnal itu tidak ada yang ayat Al-Qur'annya itu dipendahulukan. Benar Bu. Nah, itu sudah memberi seolah-olah menjustifikasi sudah selesai persoalan, tidak ada pembicaraan, tidak perlu lagi diskusi, tidak perlu lagi kalau sudah Iya. muncul ayat itu kan salah tempatnya Ibu. Iya, Nanti siap Ibu. cerai gugat. Jadi ini ada satu penelitian mungkin agak psikologis ke psikologis juga ya, sosial Iya, psikologi. fenomena. Background perselingkuhan suami itu ternyata membuat cerai gugat itu dengan tidak memberikan cukup dengan kata cerai itu banyak terjadi seperti itu, seperti mereka berkah kalau udah cerai itu. Iya Bu. Sudah ya mungkin. Nah itu ya ada menariknya gitu. Nanti mungkin bisa diperbaiki ya Bu pendahuluan. Siap Ibu. Siap. Dalam yang lebih lengkap. Oke Bapak Ibu sekalian mungkin. Siap Bu. Makasih banyak Ibu Dokter. Jadi Bapak Ibu Husila, Pak Toto, Pak Mulis, Pak Syafi'i, Pak Semi, Ibu Kamsiah, Ibu Haji Harika, Ibu Eri tadi terkait halal ya. Nah itu Bu Eri, saya itu pengen menulis ada beberapa hal ya terkait dengan standar halal ini. Bagaimana menuju standar halal internasional yang selama ini negara kita pun belum berhasil. Jadi sering terjadi pertemuan, nggak bisa sepakat Bu. Iya betul. Sebuah standar hukum halal internasional itu. Kasus ini aja kayak apa Bu? Alkohol. Alkohol itu kalau di dalam peraturan MUI itu kan 0,5% saja boleh ada di makanan itu untuk standar halal Indonesia. Tapi kalau kita ke Eropa itu beda. Mereka memberi toleransi sampai 2% gitu. Nah itu sudah tidak bisa itu masuk. Bagaimana gitu. Nah, jadi mungkin tulisan Ibu bisa lebih dispesifikkan. Mungkin ke bagaimana mewujudkan standar halal internasional gitu. Kalau sudah standar halalnya internasional kan mudah saja kan. Barang masuk tidak harus melalui pintu halalnya Indonesia ya, kalau sudah. Jadi keberterimaan itu bisa dilakukan. Nah, jadi mungkin lebih spesifik lah. Kalau mengapa produk impor banyak yang tidak bersertifikat halal ya mungkin mereka pakai regulasi yang lain. Asal boleh mengekspor, mengimpor kan. Nah, walaupun halal itu kan mandatori, baru saja mandatori. Tapi kan eksekusinya di lapangan kan belum mandatori, Bu. Iya, masih proses. Nah, 2024 kalau untuk produk makanan dan minuman ya. Kalau yang obat-obatan mungkin sampai 2036. Nah, tapi kan di regulasi itu ada kekosongan regulasi sebenarnya. Di regulasi itu Bu tidak ada disebutkan mereka yang tidak bersertifikat halal misalnya tidak boleh berjualan. Nggak ada Bu. Sanksi aja. Nah, yang ada nggak ada sanksinya Bu. Yang ada itu adalah produsen yang memiliki label halal, tetapi mereka di dalam prosesnya tidak menjalankan proses produk halal, maka dia didenda 2 miliar. Dipidana 5 tahun penjara. Jadi selain izin usaha dicabut. Jadi aneh juga regulasi kita itu. Nah mungkin Ibu bisa dari situ mungkin bisa membayangkan. Itu sekedar ini aja ya. Terkait. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan teknik penulisan artikel juga ya, nanti Bapak Ibu tolong nanti sejauh mana artikel itu sesuai dengan tema yang ditentukan ya. Sejauh mana artikel itu memiliki relevansi dengan yang terbaru. Tadi baru saja dari Bapak Jurnal Al-Ihkam datang ke kita nih di PB yang sedang berlangsung acaranya di atas. Jadi Jersidin sebenarnya yang penting itu adalah kebaruan. Baru sekali itu baru. Isu-isu yang baru. Kalau ada yang bisa menulis ini terkait dengan judicial review-nya MK ya terkait dengan ini kan ada persoalan nih.
Siap. Menarik itu. Umur yang itu ya, Ini 35 tuh. Bun. Umurnya itu. Siapa tahu ada yang bisa dalam waktu singkat itu menulis itu. mantap itu Bu Ayu. Kan lagi heboh ini negara kita ini. Tulisannya Arifin Mokhtar. Siap membantu merevisi, sampaikannya nanti apa-apa yang perlu ditambah. Itu suara siapa tuh? Nah, kemudian struktur dan penyajian ya. Nah, abstrak nanti abstraknya singkat, padat. Itu yang diperkenalkan di dalam abstrak itu kan sudah tahu semua ya. Apa latar belakang sedikit, kemudian persoalan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kemudian simpulan di abstrak itu. Nah, kemudian referensi dan kutipan itu. Kutipan itu harus benar sesuai dengan format, bisa pakai apa, MLA atau Chicago ya. Nah, juga referensinya harus memadai. Kalau dalam bahasa memadai itu kira-kira berapa? Memadai. Kalau tidak memadai, tadi Pak Sami ya nanti diupdate itu. Kemudian juga relevan. Kalau jurnal artikel, jurnal itu sebenarnya bahasanya tuh penelitian termutakhir. Nah, otomatis jangan mengutip biasanya 10 tahun ke atas itu sudah tidak laku lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau Boleh bertanya, Bu? Baik. Jadi, silakan Pak, siapa yang mau bertanya tadi? Inggih, Ulun Nur Effendi, Bu. Tadi kan Ampun Ulun tuh judulnya kemungkinan besar diganti kalau bola. Nah, kalau judul diganti otomatis kan pendahuluan metode pendahuluan tadi kan hasilnya juga berbeda, Bu. Nah, Ya. apakah Ulun ketika rubah judul rombak semua, Bu? Atau Ulun merubah judul yang lain lagi gitu, Bu? Kalau bisa ya Pak, ya otomatis, atau Ibu Bapak punya alternatif tulisan yang lain yang Bapak bisa siapkan untuk minggu depan, ya terserah Bapak lah. Yang penting sebenarnya hasil akhir. Tapi untuk yang artikel Bapak itu yang tadi apa yang sudah menjadi catatan saya ya. Itu. Jadi otomatis ya Bapak harus menyesuaikan dengan itu. Jadi minggu depan itu kita akan bertemu kembali di Rabu berarti ya. Rabu jam 10 sampai jam 12. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengirimkan artikel jurnal yang sudah lengkap mungkin dari hari Senin ya. Terakhir tengah malam ya. Bapak Ibu. Selasa itu mungkin saya bisa membaca-baca lah. Bapak Ibu. Yang sudah berarti Bu ya. Ya. Ya Bu. Ya Bapak Ibu ya. Ingat hari Selasa Rabu kan kita jam 10 sampai jam 12. Nah, kemudian hari Senin lah paling tidak tengah malam ya, malam Selasa itu jam 12 malam. Batas aja. Baik. Mudah-mudahan semuanya bisa diberikan kesehatan dan jadi kopi dulu Mas Bapak Ibu, kalau tidak hilang bisa bawa ngopi dulu supaya lebih segar. Kalau saya minum kopi kayaknya lebih bisa berpikir ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dilanjutkan tadi yang masih pendahuluan metode dilanjutkan dengan supaya nanti di akhir itu di penilaian itu tanggal berapa? 2 minggu ke depan. Ya 2 minggu ke depan itu, ya 2 minggu ke depan itu sudah selesai pertemuan kita. Amin. Amin. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses, PKDP-nya lulus Amin, semua. amin, amin. Amin. Apa yang menjadi hak Bapak Ibu itu bisa dan Semoga dimudahkan oleh Ibu juga. mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dokter. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bun sudah hilang. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak Toto.